Perkenalkan, nama saya Sunardi dari Kuncen, Sameran Selo, Boyolali. Dan kegiatan saya yang pertama adalah kegiatan terkait dengan biogas rumah tangga. Ya, di mana biogas ini adalah satu inovasi terbaru bagi warga khususnya Desa Samiran dan Kecamatan Selo. Ini adalah terkait dengan energi, mandiri energi. Nah, biogas sendiri ini kita mulai awali kegiatan ini adalah setelah recovery gunung meletus Gunung Merapi, yaitu di tahun 2011. Nah, awalnya ada biogas dari CSR, yaitu dari LPTP, hanya dua unit biogas. Itu skalanya besar sekali. Akhirnya saya coba menginisiasi dengan beberapa rekan teman, akhirnya terjadi yaitu mengaplikasikan yang namanya biogas rumah tangga skala kecil sekali, yaitu antara 4 sampai 8 meter kubik sesuai dengan kemampuan warga untuk membuatnya. Nah, di sini akan saya perkenalkan biogas skala rumah tangga. Ya, ini adalah yang saya ini adalah biogas. Di dalam ini adalah digester. Digester yang dibuat adalah 4 meter kubik. Ini adalah outletnya. Ini. Nah, outletnya sudah. Ini outletnya. Nah, inletnya ini dari sana. Dari sana ini dari kandangnya ini terlihat kandang sapinya. Nah, kenapa ini dirubah tidak sekecap biogasnya tidak terlihat semuanya, karena memang kita menggunakan hemat. Yang pertama, di atas digester bisa dibuat untuk kandang lagi atau untuk pertanian, atau buat untuk kandang ayam. Ini hematnya lokasi ya, hemat lokasinya di situ, dan kita hanya membutuhkan yang ruang khusus adalah di outletnya. Nah, ini biogas di kami 4 sampai 8 meter kubik. Nah, kenapa saya dan mungkin kelompok Sri Lumintu yang saya ajak untuk berapresiasi di kegiatan biogas ini adalah salah satu metode bahwa di kampung saya ini adalah kekurangan air. Nah, di mana kekurangan ini terlihat bahwa itu di Gunung Merapi, kebetulan baru tertutup kabut ya. Merapi dan Merbabu ini gundul, ada pengurangan pohon. Makanya bagaimana salah satu solusinya adalah bagaimana warga atau masyarakat ini tidak menebang pohon. Salah satu solusinya adalah dengan cara membuat biogas ini. Nah, kemarin saya sudah membuat kuesioner bagaimana terkait dengan biogas ini. Selagi masyarakat punya biogas satu reaktor ini, dampaknya sangat luar biasa, yaitu dia tidak menebang pohon dalam 1 tahun. Itu kira-kira kalau dianalisa itu 5 sampai 6 batang pohon, lumayan besar. Bagaimana kalau seluruh warga ini punya biogas, berapa pohon terselamatkan di gunung, dan debit air ini akan menjadi banyak. Kita jeda dulu, kita kembali yang lain di session tetap di biogasnya. Ya, ini adalah kalau tadi di luar, sekarang kita lihat aplikasinya terkait dengan biogas skala rumah tangga. Nah, ini adalah instalasi dari luar. Ya, kita buka dengan modifikasi kompor yang biasa saja kita gunakan. Nah, sebenarnya ini adalah keran pembuka dan penutupnya. Kita buka keran penutupnya, mungkin tombol di sini juga kita buka, kita korekkan. Ya, kecil sekali karena ini sudah digunakan setengah hari. Nah, ini salah satu aplikasi dari biogas kami yang sangat hemat terkait dengan pemakaian. Yang pertama, hemat. Yang kedua, sehat, tidak kotor. Dan yang ketiga, sangat ekonomis karena akan mengurangi kayu bakar, akan mengurangi gas LPG, dan tentunya hemat waktu. Karena masyarakat kalau naik ke gunung mencari kayu bakar itu menghabiskan waktu sekitar 2 sampai 3 jam satu bongkok kayu bakar. Sedangkan di sini sudah tersedia energi sendiri milik warga sendiri. Jadi tidak beli, tidak hutang, tapi milik sendiri yang dihasilkan dari kotoran sapi. Ini sangat hemat dan sangat ekonomis. Itu mungkin profil dari biogas yang kami terapkan terkait dengan biogas rumah tangga. Ya, kami lanjutkan untuk yang biogas rumah tangga. Dari kegiatan saya dan kelompok Sri Lumintu di tahun 2011 sampai dengan sekarang ini sudah tercipta 163 biogas, baik dengan berbagai versi. Nah, ini adalah kerjasama dengan terutama adalah masyarakat
yang sangat punya kesadaran untuk memiliki biogas. Yang kedua adalah pemerintah daerah, ketiga adalah pemerintah kabupaten, dan tentunya ada pihak lain, pihak ketiga juga yang sangat mensupport kami terkait dengan soal biogas atau kelestarian lingkungan. Nah, tadi saya jelaskan bahwa terkait dengan hemat dari satu reaktor ini adalah pengurangan penebangan pohon 5-6 pohon dalam 1 tahun. Nah, itu kalau kita uangkan dalam 1 tahun itu kurang lebih Rp540.000 per satu reaktor. Jadi kalau kita kalikan 163 reaktor, maka ini akan berdampak besar terkait dengan kelestarian lingkungan. Penebangan di gunung atau penebangan pohon ini akan sangat berkurang kalau seluruh warga di Desa Sameran ini mempunyai biogas. Nah, terkait dengan kegiatan kami ini sangat berefek besar terkait dengan mitigasi dan perubahan iklim, karena dengan pengurangan pohon yang kita tebang, kita sangat membantu terkait dengan kelestarian lingkungan. Terus gas metan dari kotoran sapi yang belum terurai ini bisa kita manfaatkan untuk energi sendiri. Ini akan sangat mendukung berkontribusi besar terkait dengan rumah kaca. Jadi kegiatan ini kenapa dari jumlah yang kecil menjadi yang sangat besar menurut kami, 163 biogas. Ini adalah saya memberikan satu sosialisasi. Jadi di desa-desa yang lain saya memberikan sosialisasi dari apa arti pentingnya sebuah biogas, baik secara kelestarian lingkungan, secara kebutuhan, secara ekonomi. Karena memang yang sangat-sangat harus diutamakan adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait dengan kelestarian lingkungan. Persoalan biogas ini adalah sebuah metode yang lain. Nah, saya menggambarkan bahwa metode yang saya laksanakan ini berbeda dengan metode yang lain, karena biogas dari pihak-pihak lain itu jumlahnya, biayanya sangat besar, dan saya menggunakan keguyup rukunan, kegotong royongan warga ini. Jadi material yang sudah punya kita akomodir, yang belum kita belikan, dan untuk tenaga kita wajibkan untuk gotong royong. Jadi ketika dalam satu buah kelompok misalnya atau satu desa, saya membuat biogas di sana, dan untuk material sudah siapkan dengan nilai yang sangat kecil, dan untuk pembuatannya ini dikerjakan dengan cara bergotong royong. Jadi dari satu titik ke titik semuanya harus tahu, dan ketika saya tinggal, ketika saya pergi, mereka sudah bisa membuat biogas sendiri. Nah, ini adalah salah satu metode yang bagus, dan masyarakat sangat tertarik karena mereka dapat membuat biogas sendiri ke depannya. Nah, ini yang menjadi metode yang sangat baik dan mungkin sangat disukai oleh warga, karena dari kalau harga sekarang di tahun 2023 6 meter kubik dianalisa dengan bahan material yang ada, ini menghabiskan biaya kurang lebih di angka 12-15 juta. Sedangkan biaya untuk pembelian material ini berkisar di angka 6-7 juta. Berarti dari angka 15-7 juta ada penghematan kurang lebih di angka 7-8 juta. Nah, ini yang menjadi semangat bagi warga yang mempunyai minat untuk buat biogas ini. Mereka mendekati saya, kelompok-kelompok, untuk bagaimana bisa membuat biogas. Dari 163 biogas ini kebanyakan adalah dari swadaya sendiri, dalam arti non bantuan dari pemerintah ataupun pihak lain, karena mereka pinjam uang, pinjam lunak tanpa berbunga dalam 1 tahun untuk buat biogas, pembelian material, dan nanti biaya pembelian bisa dicicil ketika panen. Nah, ini yang menjadi salah satu metode dari kami. Jadi bisa hemat biaya dan hemat tenaga. Harapan saya semoga biogas skala kecil, skala rumah tangga ini bisa berkembang dengan baik, bukan hanya di Desa Sameran, di Kecamatan Selo, bahkan ini bisa dikembangkan di daerah-daerah lain. Karena banyak juga dari kemarin dari teman-teman NTT, teman-teman Lombok, mereka berkunjung ke sini juga dari berbagai
perwakilan dari negara lain. Ada 5 negara yang hadir di kampung sini untuk belajar terkait dengan biogas. Nah, semoga ini bisa dikembangkan dimanapun dan tentunya dengan sesuai tujuan awal, bagaimana terkait dengan kelestarian lingkungan dan bagaimana peran aktif masyarakat untuk berkontribusi terkait dengan perubahan iklim di Indonesia. Semoga hutan kita semakin lestari dan masyarakat kita semakin makmur.